Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32. Demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku." Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu, lalu ia berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk makan dan minum, lalu mereka bangkit dan bersenang-senang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan korban kepadanya sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, 'Aku telah melihat bangsa ini. Sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarlah aku bertindak. Biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar.' Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan ubahlah niatmu mendatangkan malapetaka atas umatmu. Ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan mengubah niatnya, mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu Musa berpaling dan turun dari gunung dengan kedua loh hukum itu di tangannya. Loh-loh yang kedua sisinya bertuliskan pada sisi depan dan belakang. Loh-loh itu buatan Allah, dan tulisan yang diukir pada loh-loh itu tulisan Allah. Tetapi Yosua mendengar suara teriakan bangsa itu. Ia berkata kepada Musa, "Ada teriak peperangan di perkemahan." Tetapi Musa menjawab, "Bukan teriak kemenangan, bukan pula teriak kekalahan, tetapi suara nyanyian berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Ketika Musa mendekati perkemahan, ia melihat anak lembu itu dan orang menari-nari, sehingga bangkitlah amarahnya. Ia melemparkan loh-loh itu dari tangannya dan menghancurkannya pada kaki gunung itu.
Sesudah itu ia mengambil anak lembu yang mereka buat, membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Lalu ia menaburkannya di atas air dan menyuruh orang Israel meminumnya. Tanya Musa kepada Harun, "Apa yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu, sampai-sampai engkau menimbulkan dosa sebesar itu pada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah bangkit amarahmu, tuanku. Tuhan sendiri mengetahui bangsa ini cenderung jahat. Mereka berkata kepadaku, 'Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.' Sebab si Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas harus melepaskannya." Mereka memberikannya kepadaku, lalu aku melemparkan ke dalam api dan keluar anak lembu ini. Musa melihat bahwa bangsa itu menjadi liar, sebab Harun membiarkannya liar, sampai menjadi bahan tertawaan bagi lawan mereka. Kemudian Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan dan berkata, "Siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu seluruh kaum Lewi berkumpul di dekatnya. Ia berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, masing-masing kamu ikatlah pedang pada pinggang, berjalanlah bolak-balik melintasi perkemahan dari gerbang ke gerbang. Bunuhlah saudara, teman, dan tetangganya masing-masing." Kaum Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian Musa berkata, "Hari ini kamu ditabiskan bagi Tuhan, sebab kamu masing-masing melawan anaknya laki-laki dan saudara-saudaranya sendiri, sehingga kamu mendapat berkat hari ini." Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar. Sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian bagi dosamu itu." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Kumohon Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar dengan membuat ilah dari emas bagi dirinya. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku. Pergilah sekarang dan pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kuberitahukan kepadamu. Malaikatku akan berjalan di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, dosa mereka akan kubalaskan kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu oleh karena apa yang mereka perbuat terhadap anak lembu buatan Harun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pernah mendengarkan ungkapan suara rakyat belum tentu benar. Kisah anak lembu emas menjadi gambaran bagaimana suara bangsa Israel yang diserukan kepada Harun adalah tindakan yang sembrono dan tidak sabaran. Sayangnya Harun mendengarkan suara mereka dan mengikuti kemauan mereka, sehingga mereka terjebak dalam dosa yang besar, yaitu dosa yang mengkhianati kasih Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir. Dan mereka justru berbalik menyembah patung buatan emas yang mereka buat, dan mereka bahkan mempersembahkan korban persembahan untuk patung tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bahwa Musa sangat geram melihat bangsa Israel memiliki hati yang tegar tengkuk. Demikian juga ia juga sedih kecewa dengan Harun, kakaknya, yang mengikuti suara orang-orang Israel yang dia tahu bahwa itu tidak benar. Karena itu Musa di tengah kemarahannya, namun dia juga mengingat bagaimana orang Israel
sudah dibebaskan oleh Allah dari Mesir. Karena itu ia berjuang di hadapan Allah agar bangsa Israel mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar. Mari kita memiliki hati yang tidak tegar tengkuk, tetapi hati yang sungguh-sungguh teguh pada Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun dan situasi apapun yang kita alami. Ya, kadang ada masa-masa sulit yang harus kita hadapi, bahkan kadang situasi sulit itu membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kesabaran kita diuji. Karena itu, mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Jangan sampai salah langkah atau mendengarkan suara-suara yang justru menjerumuskan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami agar di tengah tantangan-tantangan hidup yang ada, kami terus menyembah hanya kepadamu. Kami terus menjaga hati kami supaya tidak lari daripadamu. Dan biarlah Tuhan meneguhkan iman percaya kami dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.